إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat yang tidak terhingga banyaknya kepada kita, memberikan karunia yang tiada pernah henti untuk kehidupan manusia di muka bumi ini dan untuk kehidupan kaum muslimin, kaum mukminin secara khususnya. Di antara nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan siyam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk siyam sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka siyam atau puasa disebutkan di dalam ayat ini hikmahnya adalah agar seseorang yang mendirikannya, yang melakukannya, yang mengerjakannya mendapatkan ketakwaan di dalam hidup mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siyam bukanlah untuk menyusahkan hamba, tapi siyam adalah rahmat untuk para hamba, karena perjalanan hati akan terhenti, perjalanan hati akan terhalangi dari mencari, dari menuju Allah Subhanahu wa ta'ala apabila seseorang berlebihan dalam makan dan minum, karena syaitan mengalir pada tubuh manusia majrad dam, sebagaimana berjalannya darah. Syaitan masuk ke tubuh manusia sebagaimana syaitan masuk melalui jalan darah manusia. Maka jika syaitan telah dibelenggu, kemudian manusia mengurangi makan, mengurangi minum,
maka dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu lezat dia rasakan salat, begitu nikmat dia membaca Al-Quran, dan begitu indah setiap ibadah yang dilakukan. Maka kaum muslimin, siam ini hubungannya di antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk ketakwaan, yang mana siam ini rahmat dari Allah Jalla wa'ala, dan Islam ini adalah agama rahmat. Ketahuilah, di antara hikmah siam, agar orang-orang yang selama ini kenyang merasakan bagaimana rasa haus dan lapar, agar orang-orang yang selama ini berkecukupan merasakan bagaimana rasa membutuhkan sesuatu tapi tidak memilikinya. Inilah dia siam. Dan tadabburilah dia agar kita keluar dari Ramadan dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuklah ke dalam Islam, masuklah ke dalam agama rahmat. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menyempurnakan Islam dan telah menjadikan Islam sebagai agama yang diridhoinya, mengatakan kataba ala nafsihi rahmah. Allah itu telah menetapkan kasih sayang atas dirinya. Allah itu menetapkan untuk dirinya sifat rahmat. Demikian juga manusia terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dikatakan oleh Allah Jalla wa ala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau, tidaklah kami menjadikan engkau sebagai seorang rasul, kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Inilah dia Islam. Apabila seseorang siam melaksanakan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, maka jagalah hubungan dengan sesama manusia. Jangan takuti kaum muslimin, jangan sakiti orang yang beriman, jangan pula menyusahkan orang-orang yang lain sekalipun berbeda agama, selama mereka tidak menyakiti kaum muslimin. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Duribat 'alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat 'alaihimul maskanah." Ditimpakan kepada mereka kehinaan, ditimpakan kepada mereka kemarahan dari Allah, ditimpakan kepada mereka kemiskinan, kecuali apabila mereka menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjaga hubungan dengan sesama manusia. Atas seorang muslim menghormati muslim yang lainnya, sebagaimana di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, bahwasanya perumpamaan orang yang beriman di dalam masalah kasih sayang, dalam masalah kelembutan, kata Rasulullah, "Mathalul jasad." Di dalam riwayah, "Mathalul jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma." Dia bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu organ tubuh, satu anggota tubuh yang merasakan sakit, maka yang lainnya terbawa merasakan sakit, sehingga harus begadang, sehingga yang lain ikut merasakan demam panas.
Inilah dia kita kaum muslimin. Maka bagaimana boleh seorang muslim membunuh muslim yang lainnya? Bagaimana mungkin seorang muslim boleh untuk membunuh seorang muslim yang lainnya tanpa ada alasan yang benar? Diharamkan di dalam syariat Islam. Naam, jangankan membunuh muslim yang lain, membunuh diri sendiri saja tidak dibolehkan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Janganlah kamu bunuh dirimu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Janganlah kamu jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Ini dia syariat Islam. Jangankan membunuh orang lain, yang orang lain memiliki nyawa untuk beribadah, membunuh diri sendiri tidak dibolehkan di dalam Islam. Oleh karena itu, di dalam hadis yang disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man qatala nafsahu bihadidah, fahadidatuhu fi yadihi, yatawajja'u fi batnihi fi nari jahannam, khalidan mukhalladan fiha abada. Wa man shariba summa, faqatala nafsahu, fahuwa yatahassahu fi nari jahannama, khalidan mukhalladan fiha abada. Wa man taradda min jabal, faqatala nafsahu, fahuwa yataradda fi nari jahannam, khalidan mukhalladan fiha abada." Siapa yang membunuh dirinya dengan besi, dengan tombak, dengan pisau, dengan pedang dan sejenisnya, maka di akhirat kelak besi yang dijadikannya untuk membunuh dirinya berada di tangannya. Dia terus membunuh dirinya dengan besi tersebut di dalam jahannam dalam keadaan kekal. Siapa yang meminum racun, lantas dia meninggal dengan meminum racun tersebut, maka dia akan meneguk racun tersebut sedikit demi sedikit di dalam neraka jahannam. Dia kekal di dalamnya. Siapa yang menaiki gunung, lantas dia jatuhkan dirinya dari gunung tersebut sehingga dia meninggal, maka besok di akhirah dia akan jatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah di dalam jahannam yang dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Kekal di dalam hadis ini dikaitkan selama dia tidak syirik, Allah ampuni dosanya, wallahu a'lam. Akan tetapi begitu besarnya dosa membunuh diri sendiri kaum muslimin. Sampaikan kepada dunia, Islam ini agama rahmat. Tapi ketika umat ini tidak berilmu, maka umat ini tidak mengerti alangkah mulianya Islam. Apabila umat ini tidak mau mempelajari Islam, malah membenci para dai yang benar-benar mengajarkan Islam sesuai dengan Al-Quranul Karim dan As-Sunnatun Nabawiyatus Syarifah dengan pemahaman salaful ummah, maka umat ini akan berada dalam kemunduran. Karena sebenarnya kita tidak takut terhadap musuh-musuh kita, tapi kita takut terhadap kemaksiatan dan kebodohan diri-diri kita sendiri terhadap Islam. Sehingga ada orang yang berkata, kami tidak membunuh diri kami, akan tetapi kami membunuh seorang kafir, walaupun dengan itu kami juga mati di waktu membunuh mereka. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, dan semoga Allah merahmati Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda,
man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirah 40 ama. Siapa saja yang membunuh orang kafir yang membuat perjanjian. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani mensyarah Sahih Al-Bukhari dalam kitab yang beliau namakan dengan Fathul Bari, mengatakan masuk ke dalam hadis ini orang yang membunuh orang kafir zimmi, orang kafir yang mereka telah patuh kepada aturan Islam, aturan penguasa muslim, termasuk di dalamnya kafir mu'ahad. Orang kafir yang membuat perjanjian, dia datang dari negerinya ke negeri muslim, dia bawa paspor, dia dapatkan visa zaman ini misalnya, kemudian dia berada di negeri muslim. Masuk ke dalamnya kafir musta'man, kafir yang minta diamankan. Dia berkata, kami tidak memerangi kamu, maka jangan perangi kami. Kami tidak mengangkat senjata kepadamu, maka jangan angkat senjata untuk kami. Nah, siapa yang membunuh 3 jenis orang kafir ini? Berarti yang boleh diperangi siapa? Orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Adapun jika mereka dalam keadaan tidak memerangi, bahkan mereka hidup damai di tengah kaum muslimin, kewajiban kaum muslimin menunjukkan Islam yang benar, mengajarkan Islam yang benar, sehingga mereka mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memeluk Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, siapa yang membunuh orang kafir yang minta diamankan, orang kafir yang mengadakan perjanjian, maka dia tidak akan membaui wangi syurga. Dan sungguh wangi syurga itu tercium dari jarak 40 tahun. Jadilah kita kaum muslimin, wahai jamaah Masjid Zu'ama, dan orang-orang yang salat Jumu'ah di masjid ini, seperti Rasul kita dalam bersikap. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu Rasul dari dirimu sendiri, dari kalangan manusia. Disebutkan di sini 3 sifatnya. Yang pertama, berat baginya apa yang menyusahkanmu. Tidak boleh seorang muslim menyusahkan muslim yang lain, apalagi menyakiti, apalagi membunuhnya. Kemudian sifat Rasul yang kedua, haris. Rasul itu tamak. Rasul itu rakus, bukan untuk dunia, tapi untuk membawa orang kepada Islam. Bukan membuat orang jauh dari Islam. Bukan membuat orang takut kepada Islam. Tapi Rasulullah sangat tamak untuk membawa manusia ini kepada Islam. Harusnya siapapun yang ada di masyarakat kita, dari orang-orang selain Islam, mereka melihat ini akidah umat Islam, ini ibadah umat Islam, ini akhlakul karimah umat Islam, ini muamalah yang jujur dari umat Islam. Sehingga mereka pun selamat dari kekekalan hidup di dalam an-nar dengan mereka masuk ke dalam Islam. Kemudian sifat Rasul yang ketiga adalah Rasul sangat sayang kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang Islam. Atas kita kaum muslimin, apabila kita ingin mencapai derajat takwa, menjaga hubungan dengan Allah Jalla wa'ala, kemudian kita jaga hubungan dengan sesama makhluk, dengan sesama muslim. Tahanlah perbuatan, tahanlah ucapan, tahanlah sikap, bahkan tahanlah tatapan mata dari menyakiti kaum muslimin yang lainnya, supaya kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang seperti itu sifatnya diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Walhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallahul azizul hakim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Pembicaraan masalah siyam, pembicaraan masalah qiyam, beribadahnya seseorang kepada Allah Jalla wa'ala adalah pembicaraan yang sangat sering, apakah di dalam khutbah atau selainnya, disampaikan. Maka pada kesempatan ini kita ingin benar-benar menguatkan, wahai kaum muslimin yang hadir, sampaikan kepada seluruh orang-orang yang ada di negara ini bahwa Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahwa seorang as-sunnis salafi, mereka adalah orang yang berjalan di atas kitabullah dan di atas sunnatu Rasulillah. Maksud di atas, berjalan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Kita yakini agama ini agama rahmat. Kita yakini Al-Quran dan As-Sunnah adalah penyejuk. Karena Al-Quran dan As-Sunnah adalah petunjuk. Tidak mungkin siapa yang berpegang kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah membuat kerusakan di muka bumi. Tidak mungkin. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang hal itu. Wala tufsidu fil ard. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Tidak boleh seseorang berbuat kerusakan di muka bumi. Tidak boleh dia membunuh kaum muslimin yang lain. Tidak boleh dia membunuh orang kafir yang tidak boleh dibunuh. Kecuali pada waktu-waktu yang disyariatkan, yang dibolehkan. Bahkan kaum muslimin, dengan ini kita tutup. Semoga semua kita bisa membawanya pulang, bahwa di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan oleh Al-Imam Muslim dari Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, dakhalat imra'ah an-nara fi hirratin rabatatha. Dimasukkan ke dalam neraka seorang wanita hanya disebabkan oleh seekor kucing yang diikatnya. Kenapa? Karena dia tidak memberi makan kucing tersebut. Dan dia tidak melepaskan ikatan pada kucing tersebut agar kucing itu mampu mencari makan sendiri. Ketika kucing itu mati kelaparan, hukuman untuk wanita ini dimasukkan ke dalam an-nar, ke dalam neraka. Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah mengeluarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menceritakan seorang laki-laki yang mana laki-laki ini merasakan haus yang bersangatan. Dia turun ke sumur, dia minum air sumur. Setelah hilang dahaganya, dia naik kembali. Dan dia dapati seekor anjing menjulurkan lidahnya ke tanah. Lantas dia berkata, sungguh menimpa anjing ini apa yang menimpaku. Dari rasa haus, maka dia turun ke sumur, dia buka sepatunya, dia penuhkan dengan air, dia gigit dengan mulutnya, kemudian dia naik ke atas. Dan dia beri minum air kepada anjing tersebut. Maka kata Rasulullah, fasyakarallahu lahu faghafaralah. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan Allah mengampuninya. Bagaimana mungkin kita kaum muslimin memfitnah kaum muslimin? Bagaimana mungkin menyakiti mereka? Bagaimana mungkin mempergunjingkan mereka? Bagaimana mungkin kita berbuat kerusakan di muka bumi dengan sesama makhluk? Bagaimana mungkin kita meninggalkan berbuat baik kepada manusia, sedangkan kepada hewan
akan menjadikan kita disyukuri dan akan menjadikan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Imam Muslim rahimahullah mengeluarkan di dalam sahihnya dari Shaddad Ibnu Aus radhiyallahu an bahwa Rasulullah mengatakan, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzabh. Wal yuhidda ahadukum syafratah falyurih dhabihata." Allah haruskan untuk kamu berbuat baik pada seluruh keadaan. Kalau kamu membunuh, bunuhlah dengan baik. Kalau kamu menyembelih hewan, sembelihlah dengan baik. Hendaknya seseorang menajamkan pisaunya, menajamkan pedangnya, menajamkan apa yang dijadikannya untuk menyembelih hewan. Agar hewan yang disembelih dalam keadaan tenang. Dalam keadaan tenang waktu disembelih. Dalam keadaan tenang waktu disembelih. Karena tenangnya dia itu diperolehnya dengan tajamnya pisau untuk menyembelih. Ini untuk hewan kaum muslimin. Hafizakumullah. Kita pulang dengan kita siap. Kita qiyam. 10 hari terakhir Ramadan kita perbanyak ibadah. Dan kita tanamkan satu perkara. Kita tidak akan berbuat kerusakan di muka bumi. Kita tidak akan sakiti kaum muslimin. Bahkan kita akan tunjukkan kepada orang-orang kafir bahwa Islam itu adalah agama rahmah. Dan terakhir, dari hati ini meminta wahai kaum muslimin. Walaupun dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesungguhnya selalu difitnah, selalu dibenci, yang telah ikut kekajian selalu dibujuk untuk tidak hadir lagi. Maka kewajiban kita sabar. Dan dari hati ini kita sampaikan, pelajarilah Islam. Tidak cukup dengan WhatsApp. Tidak dipelajari Islam dengan Telegram. Bukan dipelajari Islam melalui internet. Tapi duduklah di majelis. Baca Al-Quran, baca As-Sunnah, baca kitab-kitab fikih ulama dengan orang yang mengajarkan. Apabila ada yang mengganjal, apabila ada yang dikeragui, tanyakan. Cari orang yang mengajarkannya, yang dia tampak mengamalkan ilmu yang diajarkannya. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khaira. Semoga Allah menyelamatkan kita dari setiap keburukan fitnah, baik itu fitnah dunia apalagi fitnah di akhirat, dari keburukan fitnah syahwat dan keburukan fitnah syubhat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna as-siyam. Allahumma rabbana taqabbal minna al-qiyam. Allahumma ij'alna min utaqaika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa alihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.